Terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang sempat diisukan akan dilaksanakan pada perayaan Natal dan Tahun Baru, saat ini masih menunggu instruksi lanjutan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, ujar Joy Adrian selaku juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon kepada wartawan pada Jumat 10 Desember 2021 saat ditemui di Balai Kota Ambon. Dirinya menyampaikan masih ada beberapa pertimbangan, jadi pihak Satgas COVID-19 Kota Ambon sendiri masih menunggu regulasi terbaru terkait dengan penerapan PPKM level 3 yang tidak jadi diberlakukan. Namun ia mengatakan bahwa perketatan akan tetap dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Ambon. Dirinya menambahkan bahwa hal itulah yang paling penting dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 Provinsi Maluku maupun nasional bahwa nantinya ada surat edaran terbaru yang dikeluarkan Satgas COVID-19 Nasional terkait dengan penerapan PPKM selama perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Ya, jadi terkait dengan rencana pemberlakuan PPKM level 3 yang kita ketahui sebenarnya surat edaran dari Satgas secara nasional itu sudah disampaikan, namun karena ada beberapa pertimbangan dari Satgas secara nasional, maka sampai dengan saat ini kami masih menunggu regulasi terbaru terkait dengan pembatasan atau PPKM level 3 yang tidak jadi untuk diberlakukan, namun perketatan itu tetap dilakukan. Jadi terkait dengan mobilisasi masyarakat, itu yang paling penting. Jadi nanti ada diatur, sementara kami baru saja berkoordinasi dengan baik Satgas Provinsi maupun Satgas Nasional, bahwa nanti ada surat edaran terbaru yang diberikan dari Satgas Nasional terkait dengan penerapan PPKM selama perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari. Sehingga ketika regulasi itu sudah ada, otomatis kita akan menyelesaikan instruksi wali kota yang disesuaikan dengan surat edaran dari Satgas Nasional. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan vaksinasi, kita ketahui bersama bahwa saat ini pencapaian vaksinasi kita cukup baik, di mana menunjukkan angka sudah di atas 86% ya untuk vaksinasi, dan kita berharap sampai dengan Desember itu target kita, walaupun memang tidak mencukupi 100% karena kita ketahui kan masih ada masyarakat yang masih menolak untuk dilakukan vaksinasi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama kan terkait dengan ada indikasi misalnya mereka punya komorbid dan sebagainya sehingga ketakutan itu. Kemudian yang kedua, ada masyarakat yang memang benar-benar menolak untuk dilakukan vaksinasi. Nah, karena itu kita juga sudah menyampaikan bahwa ketika tidak melakukan vaksinasi, otomatis yang bersangkutan tidak bisa keluar kota Ambon. Karena ada persyaratan-persyaratan yang wajib dikenakan kepada yang bersangkutan. Yang paling penting adalah sertifikat vaksin yang harus dimiliki oleh pelaku perjalanan. Nah, karena itu kita sudah sampaikan. Dan masyarakat yang tidak divaksin juga mereka sudah memahami hal itu. Dan untuk lansia sendiri kita saat ini sudah mencapai lebih dari 63%. Ya, 63%. Nah, kita berharap untuk vaksinasi lansia lebih kita giatkan lagi, dan target kita untuk di atas 70% di akhir Desember itu bisa tercapai. Sementara vaksinasi dari rumah ke rumah itu tetap dilakukan oleh teman-teman di puskesmas maupun puskesmas membantu, yang tentunya didukung oleh Satgas yang ada di tingkat desa, negeri, kelurahan. Dan itu tetap kita genjot di situ. Sementara untuk vaksinasi di tribun lapangan mereka tetap kita buka sampai dengan akhir Desember 2021 untuk mencapai target vaksinasi kita. Kemarin itu kan kita ketahui ada satu kasus dari 2 yang terkonfirmasi sesuai dengan data kami. Ternyata satu itu mengalami kondisi yang penurunan tingkat kesehatan yang cukup tinggi sehingga tidak bisa tertolong, dan itu juga komorbid. Nah, kami berharap juga masyarakat yang merasa memiliki gejala-gejala terpapar COVID-19 untuk sesegera mungkin merujuk oleh keluarganya, dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, paling kurang ke puskesmas pembantu atau ke puskesmas, sehingga langkah awal untuk pemeriksaan kesehatan
pelaksanaan rapid antigen atau swab antigen itu bisa dilakukan sejak dini dan mengetahui kondisi kesehatannya sehingga bisa cepat dilakukan pertolongan. Apalagi untuk mereka yang belum divaksinasi. Nah, karena itu kami berharap masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan seperti itu dengan gejala-gejala COVID-19 diharapkan untuk sesegera mungkin mengunjungi fasilitas kesehatan. Nah, saat ini teman-teman di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu juga sementara melakukan pendataan untuk bisa melakukan pengecekan secara langsung apakah anggota masyarakat tadi yang sakit dan memiliki gejala-gejala seperti terpapar COVID-19 sehingga sejak dini bisa diatasi. Kita ketahui untuk tingkat scoring kita pasti juga terpengaruh karena ada 1 angka kematian. Namun dengan status terkonfirmasi kita yang hanya 2, dan kita berharap ini dengan pertolongan Tuhan ya dia bisa tetap seperti itu saja sambil langkah-langkah vaksinasi lebih kita tingkatkan untuk bisa kita mencegah timbulnya angka kematian.